Mati begitu ya update dari India yang mana akan menaikkan bea impornya. Karena kalau kita kaitkan dengan negara kita juga menjadi eksportir dari CPO ke India. Ya. Apakah memang ada catatan-catatan yang tentunya bisa disimak dan juga dicermati dari kondisi yang terjadi saat ini, Eka? Oke, seperti yang Bram sampaikan di awal tadi, kebijakan untuk penaikan tarif impor dari India dari yang tadinya 20% di September 2024, rencananya tuh kenaikannya jadi 27,5% untuk CPO mentah. Itu sebetulnya untuk kesejahteraan dan juga untuk pertahanan untuk pertanian India sendiri ya, domestiknya mereka. Nah, yang perlu dicatat adalah untuk India sendiri, dari total volume ekspor CPO kita di tahun 2024 itu dari total volume itu 40%-nya lari ke India. Jadi dari 21 juta ton, sekitar 8,6 jutanya itu ke India. Sehingga jika adanya diterapkan regulasi untuk kenaikan tarif impor ini, tentu akan berpengaruh terhadap kita, karena nantinya akan terjadi juga penurunan volume ekspor kita, karena kan 40%-nya sendiri larinya ke India, lalu baru ke China begitu, Bram. Jadi mungkin itu yang perlu di-highlight untuk yang di awalnya ya, kurang lebih seperti itu, Bram. Oke, baik. Anda katakan 40% memang menuju negara India begitu ya, CPO kita. Kalau kondisinya atau fenomenanya terjadi demikian, ada regulasi baru dari India, sebetulnya adakah pasar-pasar lain yang untuk mendiversifikasi dari pasar India untuk negara kita, Eka? Ada. Seperti di Afrika itu bisa sebetulnya, Bram. Lalu Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah. Namun memang sebetulnya seperti Timur Tengah juga mereka berusaha mengedepankan untuk penggunaan minyak nabati lainnya juga sih, Bram. Yang bisa menjadi potensi lumayan besar itu tetap China sebetulnya, karena dalam 5 tahun terakhir pun mereka sudah terlihat selalu mengalami peningkatan ya untuk jumlah volume impor CPO dari Indonesia. Itu ya kemungkinan terbesar yang bisa menjadi peluang itu China. Namun memang jika untuk negara-negara lainnya seperti Afrika atau negara di Asia Timur lainnya selain India, itu masih kecil jika kita bandingkan dengan total volume ekspor kita ke India begitu, Bram. Oke, apakah juga dari beberapa negara yang Anda katakan, salah satunya ada China dan juga Afrika di sana, ini cukup bisa mensubstitusi dari demand 40% ke India? Apakah memang demand negara-negara tersebut juga mencapai setinggi itu, Eka? Sebetulnya tidak ya, Bram. Mungkin belum bisa langsung memenuhi 40% itu ya. Jadi ya mungkin yang bisa dilakukan ya kita kembali mengeksplor lagi ya diversifikasi pasarnya yang lain lagi kemana begitu. Dan tidak hanya untuk CPO mentah saja, mungkin kita bisa juga lebih eksplorasi untuk inovasi bagaimana produk olahan kita ini semakin berkualitas juga semakin banyak juga jumlahnya, dan juga agar pasar pun melihat bahwa oh ini sesuai kebutuhan kita juga ini untuk hasil-hasil olahan CPO. Jadi tidak hanya bergantung pada mentahnya, dan itu bisa membuka lebih luas lagi peluang pasarnya begitu, Bram. Oke, kita menjajaki pasar atau negara-negara baru yang juga bisa menyerap dari CPO kita. Kalau begitu kita kaitkan lagi ke neraca dagang, apakah hal ini juga bisa membuat neraca dagang kita surplusnya agak tersendat ke depan karena memang barang kita atau CPO kita ini juga agak terhambat untuk diekspor keluar? Tentunya ada ya, Bram ya. Jadi dengan regulasi baru peningkatan tarif impor ini, kemungkinan kita juga ada penurunan untuk ekspor kita. Itu bisa sampai 10-15% ya, Bram ya. 10-15%? 10-15% kemungkinan. Tetap dengan demikian untuk neraca dagangnya sendiri untuk pemasukan dari ekspor CPO itu penurunannya bisa dari sekitar 1,2 miliar US dollar sampai 1,5 miliar US dollar jika terjadi hambatan di CPO ini, dan nantinya itu akan berpengaruh ke sektor ekonomi lainnya yang bergantung kepada ekspor CPO kita begitu, Bram. Memang ada pengaruhnya, itu ada gitu. Oke, dan ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah begitu ya, karena kita sedang bergembira, sedang menikmati bagaimana neraca dagang kita berbulan-bulan mengalami kondisi yang cukup surplus dalam hal ini. Tetap bisa diantisipasi, Bram. Harus tetap bisa